Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di Yudi Channel. Kali ini materi ilmu pengetahuan sosial kelas 7 semester 1 kita adalah tentang jenis dan fungsi lembaga sosial. Tujuan pembelajaran kali ini adalah agar siswa dapat menjelaskan jenis-jenis lembaga sosial dan menjelaskan fungsi lembaga-lembaga sosial. Perhatikan baik-baik gambar-gambar berikut ini. Ini adalah gambar-gambar dari lembaga-lembaga sosial yang biasa kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ditampilkan fungsi lembaga sosial secara umum. Mari kita bahas satu demi satu. Yang pertama adalah lembaga keluarga. Keluarga merupakan unit sosial yang terkecil di dalam masyarakat yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anaknya. Keluarga terbentuk dari sebuah perkawinan yang sah menurut agama, adat, dan pemerintah. Keluarga berperan membina dan membimbing anggota-anggotanya untuk beradaptasi dengan lingkungan fisik maupun lingkungan budaya di mana ia berada. Tiap-tiap anggota keluarga memiliki peran yang jelas, seperti ayah sebagai kepala keluarga sekaligus pemberi nafkah kepada keluarganya, seorang ibu sebagai pengatur, pengurus, dan pendidik anak-anaknya, serta seorang anak yang memiliki peran harus membantu kedua orang tuanya. Fungsi lembaga keluarga yang pertama adalah fungsi reproduksi. Wujud dari cinta kasih seorang suami dan istri adalah lahirnya seorang anak karena dari sebuah pernikahan diharapkan akan memberikan keturunan. 2. Fungsi proteksi atau perlindungan. Keluarga memberikan perlindungan baik fisik maupun rohani untuk menciptakan rasa aman sehingga tercipta keharmonisan di dalam keluarga. 3. Fungsi ekonomi. Di zaman modern, suami dan istri memikul tanggung jawab ekonomi yang sama. Kerjasama dalam mengelola keuangan diharapkan mampu menopang ekonomi keluarganya. 4. Fungsi sosialisasi. Di dalam sebuah keluarga, untuk pertama kalinya anak dilatih bersosialisasi dan dilatih cara hidup berdampingan dengan lingkungannya untuk tujuan membentuk kepribadian anak yang lebih baik. 5. Fungsi afeksi. Keluarga memberikan kasih sayang dan perhatian yang hangat kepada anak-anaknya. 6. Fungsi pengawasan sosial. Anggota keluarga yang lebih tua biasanya memegang kendali kontrol dan pengawasan demi menjaga nama baik keluarga. 7. Fungsi pemberian status. Melalui lembaga keluarga, seseorang mendapat status sebagai suami atau istri. Sedangkan status seorang anak, status terkait jenis kelamin, urutan kelahiran, hubungan kekerabatan, dan status kelas sosial tertentu. 2. Lembaga agama. Lembaga agama adalah sistem keyakinan dan praktek keagamaan dalam masyarakat yang telah dirumuskan dan dibakukan. Pada dasarnya, agama merupakan aktivitas manusia untuk berhubungan dengan Tuhannya. Fungsi lembaga agama adalah yang pertama, sebagai pedoman hidup, sebagai pemberi petunjuk dan arahan untuk menjalin hubungan dengan Tuhannya, dengan sesama, dan dengan lingkungannya. 2. Sebagai sumber kebenaran, agama mengajarkan dan memberikan jaminan dengan cara yang khas untuk mencapai kebahagiaan dan mengatasi kekurangmampuan manusia dengan jelas. 3. Mengatur tata cara berhubungan antara manusia dengan sesamanya dan manusia dengan Tuhannya. 4. Tuntunan prinsip benar dan salah sebagai kendali agar manusia tidak melakukan hal yang menyimpang.
5. Pedoman pengungkapan perasaan kebersamaan di dalam agama diwajibkan untuk berbuat baik kepada sesama. 7. Pedoman keberadaan manusia bahwa manusia ada karena diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. 8. Pedoman untuk rekreasi dan hiburan untuk mencari kebahagiaan dan kepuasan batin tanpa melanggar kaidah-kaidah agama. 3. Lembaga ekonomi. Lembaga ekonomi adalah bagian dari lembaga sosial yang mengatur tata hubungan antar manusia dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari. Secara umum, yang hendak dicapai dalam lembaga ekonomi adalah terpenuhinya kebutuhan pokok demi kelangsungan hidup manusia. Fungsi lembaga ekonomi yang pertama adalah memberi pedoman untuk mendapatkan bahan pangan. 2. Memberikan pedoman untuk tukar-menukar barang atau barter. 3. Memberikan pedoman harga jual suatu barang. 4. Pedoman menggunakan tenaga kerja. 5. Pedoman tata cara pengupahan. 6. Pedoman tata cara pemutusan hubungan kerja. Dan 7. Memberi identitas bagi masyarakat. Demikian pembelajaran kita kali ini. Sampai bertemu lagi.